menceritakan tentang kisah anak bernama Huo Yuhou untuk membangun sekte Tang yang telah runtuh. Bisakah Huo Yuhou membangun kembali sekte Tang atau malah tergerus oleh sistem esensi baru? Mari kita masuk ke dalam ceritanya. Melanjutkan dari episode sebelumnya. Setelah beberapa jam perjalanan dari Stardew Forest, Huo Yuhou dan lainnya akhirnya melihat Akademi Shrek dari kejauhan. Daripada menyebutnya sebagai akademi, itu akan lebih cocok menyebutnya sebagai sebuah kota. Yuhao, begitu kamu memasuki akademi, kamu akan berkultivasi di halaman luar. Halaman luar dibagi menjadi banyak fakultas, jadi kamu harus masuk sementara di dalam fakultas kontrol. Pada saat yang sama, kamu secara bersamaan harus belajar di dalam Departemen Rekayasa Senjata Jiwa. Bagaimana menurutmu? Tangya bertanya kepada Huo Yuhao setelah memberinya informasi mengenai Akademi Shrek. Guru Tangya, apa itu Departemen Senjata Rekayasa Jiwa? Tanya Huo Yuhao. Tangya menjawab, yang disebut Departemen Senjata Rekayasa Jiwa adalah tempat yang diciptakan untuk mempelajari senjata jiwa. Tangya mengepalkan giginya dengan marah saat dia mengucapkan kata-kata senjata jiwa. Melihat ekspresi Tangya yang sedikit tidak senang, Bei menggantikannya menjelaskan berbagai hal kepada Huo Yuhao. Alat jiwa sebenarnya memiliki hubungan yang sangat besar dengan sekte Tang kita. Dalam arti tertentu, alat jiwa adalah senjata yang kami gunakan untuk mengaktifkan kekuatan jiwa. Alat jiwa yang lebih berkualitas akan memiliki kekuatan yang lebih besar. Ini juga berarti bahwa, jika kamu hanya seorang master alat jiwa, kamu masih akan dapat memiliki kekuatan serangan yang sangat tinggi jika kamu memiliki alat jiwa yang kuat. Namun, pengembangan alat jiwa adalah salah satu alasan utama penurunan sekte Tang kita. Sekte Tang kita masih berkembang 4000 tahun yang lalu. Tetapi karena tabrakan dengan benua matahari bulan merupakan akar penyebab menurunnya sekte Tang kita. Tangya berbicara dengan nada penuh kebencian. Sekte Tang kita terkenal dengan senjata tersembunyi, dan sumber penghasilan utama sekte diperoleh dengan menjual senjata tersembunyi. Di masa lalu, hampir setiap negara akan membeli sejumlah senjata tersembunyi dari sekte. Lebih dari 4000 tahun yang lalu, perang dengan cepat pecah ketika benua matahari bulan bertabrakan dengan benua Douluo kita. Tentara tiga kekaisaran, yang didukung oleh senjata tersembunyi dari sekte Tang kita, bertabrakan dengan tentara kekaisaran matahari bulan. Pada akhirnya, meskipun kekaisaran matahari bulan tidak kuat dalam aspek guru jiwa, mereka memiliki wawasan unik dalam aspek alat jiwa. Alat jiwa ini kekuatannya melampaui senjata tersembunyi sekte Tang kita, baik dari jangkauan maupun kekuatan secara keseluruhan. Dan ini menyebabkan tiga kerajaan di benua Douluo kita menderita kerugian besar selama fase awal perang. Meskipun benua kita akhirnya memenangkan perang, efektivitas senjata tersembunyi sekte Tang kita dipertanyakan. Sejak saat itu, berbagai negara memulai mengurangi pembelian besar-besaran senjata tersembunyi dari sekte Tang. Meskipun penghasilan sekte masih tinggi, sebagian besar disumbangkan, sesuai kehendak master sekte pertama. Uang yang disumbangkan digunakan untuk meningkatkan gaya hidup rakyat biasa yang tinggal di daerah miskin, serta untuk membangun sekolah dan fasilitas umum lainnya. Jadi, kami tidak punya banyak uang lebih. Pada saat itu, sekte Tang memiliki beberapa ribu orang di dalamnya. Tetapi, kecepatan penurunan anggota sekte terlalu cepat. Setelah hanya 200 tahun, sekte Tang kita dengan cepat menurun. Dan akhirnya mantan sekte nomor 1 di benua saat itu tidak pernah terlihat kejayaannya lagi. Huo Yuhao bergumam, Guru Tangya, apakah senjata tersembunyi sekte Tang kita benar-benar tidak bisa menandingi alat jiwa ini? Tangya menghela nafas dan berkata, dalam aspek tertentu senjata tersembunyi sekte kita masih bisa bersaing. Tapi apa yang dibawa benua matahari bulan kepada kita bukan hanya alat jiwa, tetapi juga sejumlah besar mineral dan material. Mineral langka dan bahan material ini sangat cocok untuk pembuatan alat jiwa. Ini menyebabkan perkembangan produksitas peralatan jiwa semakin pesat, yang menghasilkan pasar yang lebih kecil untuk senjata-senjata tersembunyi sekte Tang kita. Namun, di bidang tingkat ketelitian, serta kecerdikan desain, senjata tersembunyi sekte Tang kita benar-benar melampaui alat jiwa. Terutama berlaku pada beberapa senjata tersembunyi tajam, yang bahkan lebih unggul dari senjata jiwa. Guru Tangya, Kakak Bei, karena senjata jiwa begitu kuat, mengapa Kekaisaran Matahari Bulan kalah dari pasukan sekutu tiga kekaisaran kita selama perang? Tanya Huo Yuhao.
BI tersenyum dengan tenang dan berkata, itu karena, meskipun senjata jiwa yang mereka miliki saat itu kuat, bahkan alat jiwa terkuat tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan bertarung dari tingkatan gelar Douluo. Tetapi setelah beberapa ribu tahun perkembangan, beberapa alat jiwa yang kuat telah mulai muncul, yang kekuatannya bahkan dapat mengancam tingkat Douluo. Huo Yuhao akhirnya memiliki pemahaman awal tentang sejarah Akademi Shrek dan Sekte Tang dengan penjelasan BI dan Tangya. Tangya tiba-tiba berkata, Yuhao kecil, hal terpenting yang harus kamu lakukan sekarang adalah tetap berada di Akademi Shrek. BI dan aku sudah menjadi siswa tahun ketiga, dan seharusnya tidak menjadi masalah bagi kami untuk naik ke peringkat siswa tahun keempat sejak saya mendapatkan cincin jiwa 1000 tahun. Setelah menjadi siswa tahun keempat, tingkat eliminasi tidak terlalu tinggi. Setelah beberapa tahun lagi, aku dan BI akan memiliki kesempatan untuk memasuki halaman dalam dan belajar di sana. Namun, kamu berbeda. Setelah memasuki akademi sebagai siswa tahun pertama, kompetisi yang akan kamu hadapi akan menjadi yang paling susah. Akademi akan memiliki penilaian untuk siswa baru setiap 3 bulan, dan hanya siswa yang dapat lulus penilaian yang dapat tinggal. Meskipun Sekte Tang kami memiliki hak istimewa untuk menerima satu siswa ke Akademi Shrek setiap tahun, apakah kamu dapat terus tinggal semua akan tergantung pada dirimu sendiri. Ini adalah sesuatu yang tidak ada yang bisa membantu, apa kamu mengerti? Huo Yuhao mengangguk dengan serius ketika berkata, Guru Tangya, saya pasti akan melakukan yang terbaik. Tetapi, dengan kekuatan kakak laki-laki tertua BI dan Anda, kenapa Anda tidak masuk menjadi murid di halaman dalam? Tangya menjawab, tidak mudah untuk memasuki halaman dalam Akademi Shrek. Itu akan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Aturan untuk Akademi Shrek tidak pernah diubah. Hanya siswa yang telah memasuki halaman dalam yang dianggap sebagai siswa sejati Akademi Shrek. Setiap siswa di halaman dalam adalah seorang jenius atau jenius tak tertandingi, dan beberapa dari mereka hanya dapat digambarkan sebagai monster. Siswa di halaman luar akan menjalani tes setelah tinggal di sana selama 6 tahun, dan dapat lulus setelah berhasil lolos dalam tes. Hanya orang-orang yang paling berprestasi yang mengikuti ujian, dan jumlahnya sangat sedikit, yang akan memiliki kesempatan untuk mengikuti ujian masuk untuk halaman dalam. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan studi mereka di halaman dalam juga 6 tahun. Seharusnya, setiap orang yang telah lulus dari halaman dalam setidaknya adalah ahli tingkat kaisar jiwa. Selain itu, mereka akan menerima perlakuan terbaik dari semua negara, termasuk Kekaisaran Matahari Bulan. Ini luar biasa. Ketika Huo Yuhao mendengar ini, dia tidak bisa menahan perasaan tergila-gila di hatinya. Dia diam-diam berpikir pada dirinya sendiri bahwa, jika suatu hari dia bisa menjadi siswa lulusan dari halaman dalam Akademi Shrek, dia bisa kembali ke Istana Duk untuk meminta jenazah ibunya. Setelah memikirkan hal ini, dia hanya bisa mengepalkan tinjunya dengan erat. Di bawah arahan BI dan Tangya, Huo Yuhao tiba di luar gerbang kota timur. Gerbang kota ini hanya dapat digunakan oleh Akademi Shrek, tetapi saat ini sangat sibuk. Dan itu luar biasa ramai. Adik junior, ini adalah waktunya untuk perekrutan siswa baru di Akademi. Kamu harus dapat bergabung dengan angkatan baru siswa tahun ini tanpa masalah. Siswa baru biasanya hanya harus lulus penilaian, dan paling tidak juga harus memiliki surat rekomendasi dari salah satu 3 ibu kota kerajaan. Tahun perekrutan selalu menjadi periode tersibuk bagi kota Shrek. Huo Yuhao diam-diam bertanya, Kakak BI, apakah penilaiannya sangat sulit? BI ragu-ragu, dan tanpa sadar memandang ke arah Huo Yuhao. Tangya, di sisi lain, langsung berkata, kamu akan tahu cepat atau lambat. Ini juga akan menjadi kekuatan pendorong di balik kerja kerasnya di masa depan, jadi lebih baik untuk memberitahunya sekarang. Yuhao kecil, ujian masuk untuk halaman luar Akademi Shrek memiliki 2 persyaratan. Pertama, Anda tidak boleh berumur lebih dari 20 tahun, dan kedua, kekuatan jiwa Anda tidak boleh lebih rendah dari tingkat ke-15. Jika kamu melihatnya murni dari sudut pandang standar ujian, kamu tidak memenuhi kualifikasi untuk masuk. Tapi karena kita dari Sekte Tang, kita dibebaskan dari persyaratan itu semua. Huo Yuhao bertanya dengan serius, lalu, akankah penilaian pertama setelah 3 bulan juga menguji kekuatan jiwaku? Pikir Huo Yuhao bahwa meningkatkan kekuatan jiwanya dari peringkat ke-11 ke peringkat ke-15 dalam 3 bulan adalah tugas yang sama sekali mustahil. BI menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak. Penilaian Akademi Shrek kami selalu terdiri dari pertarungan langsung.
Huo Yuhao dengan paksa mengangguk. Guru Tangya, kakak laki-laki BI, mungkin saat ini saya tidak bisa dibandingkan dengan mayoritas siswa baru, tetapi saya pasti akan melebihi mereka di masa depan. Kata-katanya memiliki ketenangan dan keyakinan yang tinggi. BI mengulurkan tangannya untuk meraih bahunya saat dia berkata, ayo pergi. Jika kamu bisa melewati 3 bulan ke depan, kakak senior tertua akan optimis tentang peluang kamu untuk mencapai keberhasilan. Ketika BI dan Tangya membawa Huo Yuhao ke Akademi Shrek, dia berjalan di sepanjang jalan utama yang lebar. Setelah dia berjalan sekitar 200 meter, beberapa patung besar muncul di depannya, menutupi garis pandangnya. Ada total 10 patung, dan semuanya tingginya 10 meter. Mereka semua diukir dari granit yang sangat kokoh. BI berkata kepada Huo Yuhao, orang di tengah adalah pendiri Akademi Shrek, dan juga kepala sekolah pertama Akademi. Itu adalah Flounder. Orang di sebelah kirinya adalah leluhur klan saya. Dia menciptakan fondasi pengajaran yang saat ini digunakan oleh berbagai sistem jiwa bela diri di dalam Akademi Shrek. Dia juga salah satu dari 10 model peran inti dunia bela diri, dan memiliki gelar Grand Master. Namanya adalah Yu Xiaogang. Ibuku adalah keturunan langsung dari garis keturunannya. Wanita di sebelah kanan juga leluhur saya yang lain, itu Liu Erlong. Dia adalah istri Grand Master. Mereka bertiga bisa bergabung bersama dan membentuk segitiga besi emas. Jika kepala sekolah Flounder dapat dikatakan telah mendirikan Akademi Shrek, maka Grand Master dia adalah orang yang mendidik 7 monster Shrek. Ada 7 patung yang berjejer secara horizontal di belakang mereka. Ketika tatapan Huo Yuhao jatuh pada patung di tengah, yang berdiri di garis paling depan, tubuhnya tidak bisa menahan gemetaran. 7 patung yang berdiri di belakang segitiga besi emas adalah 7 monster Shrek, yang sebelumnya menciptakan kemuliaan mereka sendiri. Orang yang berdiri di depan adalah macan putih Douluo, Daimubai. Sedangkan orang kedua adalah Douluo Sosis, Oscar. Orang ketiga adalah leluhur Tang sekte kita, Sigot Douluo, Tangsan. Orang keempat adalah Phoenix jahat Douluo, Ma Hongjun. Sedangkan orang kelima adalah istri Tangsan, Douluo kelinci tulang lunak, Xiao. Menurut cerita, dia adalah jiwa hewan buas 100.000 tahun yang memilih untuk berkultivasi sebagai manusia. Orang yang lebih jauh ke belakang adalah 9 harta pagoda Douluo, Ning Rongrong, yang memegang gelar master jiwa pendukung terkuat di dunia, dia juga istri sosis Douluo. Orang terakhir adalah kucing neraka Douluo, Zhu Zuzing. Dia adalah istri Douluo macan putih. Generasi pertama dari patung 7 monster Shrek semuanya memiliki bentuk jiwa yang berbeda, tetapi fakta bahwa mereka semua bergelar Douluo membuktikan betapa kuatnya mereka di masa lalu. BI menjelaskan kepada Huo Yuhao, kita harus berpisah di sini. Jika kamu berjalan ke kiri, kamu akan tiba di institusi Martial Soul. Jika kamu berjalan ke kanan, kamu akan tiba di institusi Soul Engineering. Ini adalah 2 cabang terbesar Akademi Shrek, dan keduanya milik halaman luar. Jika kamu membandingkannya, institusi Martial Soul lebih besar, sementara institusi Soul Engineering lebih kecil. Selanjutnya institusi Martial Soul juga dibagi menjadi banyak departemen. Kami akan pergi ke institusi Martial Soul untuk membuat kamu terdaftar terlebih dahulu. Huo Yuhao sembari mendengar penjelasan Tangya dan BI. Dia terfokus pada sebuah danau besar di belakang 10 patung segitiga besi emas dan 7 monster Shrek. Tangya memperhatikan tatapan Huo Yuhao dan berkata, itu adalah danau buatan yang dibuat untuk memperingati leluhur sekte Tang kita, Tangsan. Ini disebut Danau Dewa Laut, karena menurut legenda, leluhur kita Tangsan mewarisi warisan Dewa Laut. Danau Dewa Laut memiliki luas permukaan yang sangat besar. Halaman dalam Akademi Shrek kami terletak di sebuah pulau di tengah Danau Dewa Laut. Setiap murid dari halaman luar merasa terhormat jika mereka dapat mencapai pulau pusat Danau Dewa Laut. Area pendaftaran siswa baru terletak di ujung selatan di area pengajaran, dan juga yang paling dekat dengan jalur tepi danau. Mereka bertiga berjalan ke selatan dari Shrek Plaza, dan akhirnya tiba di area pengajaran. Karena saat ini adalah periode di mana siswa baru diterima, area pengajaran siswa baru itu sangat ramai. Beberapa siswa baru yang telah lulus penilaian, mereka harus mendaftar di tempat itu. Dengan bimbingan BI dan Tangya, Huo Yuhao dapat melaporkan pendaftarannya dengan sangat lancar. Biaya sekolah dibayar oleh BI, dengan biaya untuk siswa baru adalah 10 koin jiwa emas. Selain itu, ini tidak termasuk biaya makanannya.
Dan jika seseorang harus berhenti sekolah karena gagal penilaian, biaya sekolah mereka tidak akan dikembalikan. Setelah mendapatkan kunci asrama dan 2 set seragam sekolah, serta lencana mahasiswa baru berwarna putih, Huo Yuhao mengikuti Tangya dan Bei menuju area pengajaran siswa baru. Tangya berkata, "Yuhao kecil, asrama di belakang area pengajaran itu adalah bangunan terbesar di seluruh akademi. Kamu bisa pergi ke sana sendiri nanti. Siswa baru akan secara resmi memulai kelas mereka dalam 3 hari, sehingga kamu dapat beradaptasi dan membiasakan diri dengan lingkungan selama beberapa hari ke depan. Kami telah membayar biaya sekolah tahun pertamamu, tetapi kamu harus mengandalkan diri sendiri untuk tahun berikutnya." Akademi memiliki berbagai jenis misi dan tugas maupun kompetisi, yang semuanya memiliki hadiah uang untuk kemenangannya. Karena kamu sudah menjadi master jiwa, jadi setelah kamu selesai mendaftar, kamu dapat mengumpulkan upah yang diberikan oleh 3 kerajaan sebulan sekali. Kamu harus menyimpan sebagian, tetapi itu harus cukup untuk makananmu. Sekian cerita ini, kita lanjutkan di video selanjutnya.